Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herwanda Yudesania, NIM 18410100150. Di sini saya akan menjelaskan hasil TA saya, yaitu rancang bangun aplikasi penjualan pakaian untuk meningkatkan customer experience pada UMKM konveksi Ababil. Yang pertama yaitu latar belakang. UMKM konveksi Ababil merupakan sebuah konveksi yang melayani berbagai produk pakaian seperti kemeja, seragam olahraga, kaos, dan lain-lain, dan beralamat di Jalan Tanjung Manis nomor 71 Kota Madiun. Ababil tersendiri sudah lama, yaitu pada tahun 1997, tetapi masih mempunyai beberapa masalah di dalam penjualan pakaian. Yang pertama, ketika pelanggan pesan, sering terjadi salah pesan dikarenakan tidak adanya sistem yang mencatat, sehingga berdampak pelanggan yang kecewa dan tidak akan repeat order. Dari kekecewaan tersebut, kritik dan saran pelanggan sering terabaikan akibat tidak adanya wadah yang menampung kritik dan saran tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan dengan 36 responden, pesanan salah juga diakibatkan oleh pelanggan yang banyak tidak tahu jenis-jenis kainnya, sablon, dan ukurannya. Hal tersebut juga diperparah karena Ababil tidak memiliki katalog produk dan konsultasi harus datang ke toko, sehingga susah dalam melakukan pemasaran. Ababil juga tidak adanya promo yang menarik konsumen atau calon konsumen, sehingga dipastikan bahwa pengalaman pelanggan atau customer experience di Ababil yaitu buruk. Sehingga solusi yang saya tawarkan yaitu merancang aplikasi penjualan pakaian untuk meningkatkan customer experience pada UMKM konveksi Ababil. Meningkatkan customer experience pada website Ababil tersebut dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan melalui fitur yang akan dibuat. Rumusan dari masalah di penelitian ini yaitu bagaimana sih cara merancang aplikasi penjualan pakaian sehingga dapat meningkatkan customer experience di UMKM konveksi Ababil. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, ada beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi hanya mengenai penjualan pakaian agar CX-nya meningkat. Kedua, sistem ongkir berdasarkan berat produk yang dibeli. Ketiga, pengguna aplikasi hanya admin dan customer. Keempat, menggunakan CCM atau Customer Journey Map untuk penggambaran hubungan pelanggan dari awal daftar hingga berlangganan. Kemudian terdapat tahapan testing atau in-depth interview dan SUS. Kemudian pengujian customer experience tersebut menggunakan indikator social interaction. Pada metode penelitian terdapat 5 tahap yang sesuai dengan SDLC. Model waterfall menurut Pressman 2015, yaitu ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Pada tahap pertama yaitu tahap communication. Di tahap ini penulis menganalisis dan mengumpulkan data-data serta mendefinisikan seluruh fungsi pada menu yang akan dibuat. Step communication yang pertama yaitu wawancara dengan 4 narasumber, yaitu 1 pemilik atau owner dan 3 pelanggan. Kemudian terdapat studi literatur untuk memperkuat data-data, yaitu ada studi literatur UMKM, customer experience, SDLC, SUS, dan in-depth interview. Kemudian yang terakhir pada tahap communication dilakukan observasi, tentunya pada tempat Ababil yaitu Jalan Tanjung Manis nomor 71 Kota Madiun. Sebelum dibuatnya sistem, berikut adalah proses bisnis yang dijalankan oleh Ababil. Dimulai dari pelanggan datang ke toko, kemudian pelanggan menjelaskan detail pesanan yang diinginkan. Jika ada desain atau jika sudah mendesain, maka desain tersebut akan diserahkan kepada admin. Admin tersebut memberikan harga. Setelah itu, pelanggan melakukan pemesanan. Jika sudah, maka pelanggan membayar.
dan terbentuknya nota pembayaran. Setelah itu, UMKM Konveksi Ababil memproduksi pesanan jika sudah pelanggan mengambil. Kemudian terdapat Customer Journey Map. Customer Journey Map dimulai dari tahap awareness atau belum menggunakan layanan UMKM Konveksi Ababil hingga pada tahap akhir di mana pengguna memutuskan apakah akan terus berlangganan dengan UMKM Konveksi Ababil atau tidak. Berdasarkan wawancara pelanggan, dapat dibentuk Customer Journey Map, yaitu pada tahap awareness, sebagian besar pengguna mulai mengenal UMKM Konveksi Ababil dengan cara dari mulut ke mulut atau secara tradisional dengan rekomendasi seseorang baik kerabat ataupun lingkungan. Di tahap awareness, emosi pengguna berada di posisi biasa karena belum banyak informasi. Pada tahap kedua yaitu tahap research. Tahap research, pengguna mulai ada ketertarikan dari mulai melakukan pencarian informasi mengenai UMKM Konveksi Ababil melalui sosial media seperti Instagram, seperti Twitter atau Google, dan mulai melakukan pencarian informasi mengenai UMKM. Tetapi UMKM Konveksi Ababil tersebut tidak ada iklan dan tidak mempunyai media sosial, dan pada tahap ini pengguna merasakan kesal atau ragu sehingga berdampak pada penurunan kepercayaan customer. Pada tahap ketiga yaitu use, pengguna merasakan pengalaman yang kurang memuaskan juga, sehingga pada tahap ini pelanggan tidak senang. Pada tahap akhir di Customer Journey Map, pengguna berusaha untuk tetap setia dan loyal di UMKM Konveksi Ababil dan mencoba untuk memberikan sebuah masukan, tetapi UMKM Konveksi Ababil malah responnya mengabaikan atau tidak ada wadah tadi. Kemudian terdapat diagram IPO. Dimulai dari inputan, ada data master karyawan, kategori produk, data master spesifikasi produk, data master voucher. Kemudian daftar-daftar tersebut dikelola hingga menjadi daftar. Daftar-daftar tersebut didistribusikan di berbagai menu. Pertama, pada pengelolaan promo dan diskon, membutuhkan tambahan data master promo yang dikelola menjadi daftar promo diskon. Daftar promo diskon tersebut dengan daftar master produk diproses untuk mengalami pengurangan harga pada sebuah produk yang telah dibeli pelanggan, sehingga menampilkan produk dengan harga yang telah didiskon, lalu menghasilkan daftar produk promo. Kedua, pendaftaran pelanggan membutuhkan data master pelanggan, lalu diproses dengan pendaftaran akun, kemudian login dan dapat diubah profil sehingga menghasilkan daftar pelanggan. Daftar pelanggan tersebut dikelola dengan tambahan periode laporan pelanggan sehingga menjadikan laporan pelanggan untuk admin. Ketiga, di pengelolaan konsultasi atau chat, pelanggan membutuhkan daftar pelanggan dan data konsultasi sehingga menghasilkan daftar konsultasi. Daftar konsultasi tersebut diproses kembali hingga menjadikan history chat atau history konsultasi. Dan yang terakhir adalah proses pengelolaan fitur FAQ. Pada fitur FAQ membutuhkan daftar pelanggan dan data pertanyaan pelanggan yang dikelola pada menu FAQ menjadikan daftar pelanggan atau daftar pertanyaan pelanggan. Lalu daftar pertanyaan pelanggan tersebut ditambah dengan data karyawan beserta jawabannya admin untuk mengisi jawaban dari setiap pertanyaan, sehingga menghasilkan daftar jawaban admin dan tampil di menu FAQ. Kemudian tahap kedua yaitu planning. Tahap planning merupakan timeline rencana dalam mengerjakan pembuatan website ini, mulai dari tahap communication hingga construction, mulai dari bulan Agustus bulan pertama hingga bulan kedua
minggu kedua bulan Desember pada tahun lalu. Kemudian ada tahap modeling. Di tahap modeling, tahap di mana penulis atau saya mendesain sistem website penjualan pakaian tersebut. Desain sistem dimulai dari sistem flow, diagram konteks, diagram jenjang, data flow diagram. Sistem flow tersebut digunakan sebagai gambaran atau alur solusi yang dibuat. Setelah sistem flow selesai, maka dibuat diagram konteks yang menggambarkan alur arus sistem. Kemudian, pada diagram jenjang terdapat beberapa master, ada 7 master, kemudian ada 4 transaksi, dan ada 2 laporan. Pada tahap lalu ada contraction. Di dalam contraction atau tahap contraction, penulis merancang program menggunakan PHP dengan database MySQL yang sebelumnya didefinisikan pada CDM, PDM, dan struktur tabel agar ada relasinya. CDM pada aplikasi tersebut mempunyai 15 entitas, yaitu antara lain user, chat, voucher, pemesanan, kategori, diskusi balasan, produk, ulasan, balasan-ulasan, ukuran, produk ukuran, pemesanan detail, warna, dan produk warna. Tahap selanjutnya yaitu tahap deployment. Di dalam tahap deployment ada implementasi program serta pengujian. Di dalam pengujian pada website ini menggunakan 3 pengujian, yaitu ada SUS sebagai pengujian usability atau interaksi pada pelanggan terhadap suatu produk, kemudian pengujian black box sebagai pengujian terhadap fungsionalitas menu website, dan in-depth interview untuk mengukur pengalaman pengguna. Mengenai khusus dan in-depth interview untuk mengukur pengalaman pelanggan mengenai sensory, feel, think, act, dan relate sehingga mengetahui peningkatan pada customer experience. Selanjutnya yaitu presentasi mengenai program yang telah dibuat. Yang pertama adalah halaman utama. Di dalam halaman utama berisi mengenai banner dan produk yang dijual oleh Ababil. Di dalam halaman pertama terdapat bintang dari setiap produk dan total penjualan dari setiap produk serta harga. Kemudian halaman utama tersebut dapat meningkatkan indikator sense karena berhubungan dengan panca indera dalam melakukan pengalaman memesan produk. Jika tidak adanya katalog, maka pelanggan akan kebingungan, maka dibuatnya fitur halaman produk ini dengan pengelompokan jenis dan banner digunakan untuk menarik pelanggan. Untuk jenisnya ada kaos, crewneck, dan hoodie. Lalu jika diklik terdapat detail produk. Detail produk terdapat informasi produk yang dipilih. Masalah yang terselesaikan yaitu pelanggan yang sering bingung dalam memesan karena tidak adanya informasi dan kebingungan dari ukuran, model, dan kain. Hal tersebut cocok dengan indikator X yang berkaitan dengan fisik pelanggan atau seperti tingkah laku dan gaya hidup pelanggan. Adanya detail produk tersebut akan memudahkan dalam mencari produk dan mengubah tingkah laku pelanggan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ditambah. Sebelum itu, terdapat di setiap produknya ada diskusi dan ulasan. Jika sudah selesai pesan, maka pelanggan dapat memberikan ulasan. Terdapat bintang 1 sampai 5 dan terdapat komentarnya serta nama pelanggan yang memberikan komentar atau memberikan ulasan. Kemudian diskusi digunakan untuk meningkatkan CX indikator relate. Karena relate adalah suatu upaya dalam menghubungkan antara orang lain dengan kelompok agar terciptanya relasi, sehingga dibuatnya fitur diskusi juga. Ada juga FAQ dan juga
fitur chat. Berikut adalah fitur chatnya. Setelah itu, fitur ulasan tersebut yang tadi juga masuk ke dalam indikator relate karena membangun komunikasi juga antara orang lain dan kepercayaan terhadap Ababil. Setelah itu, pesan. Di dalam detail pesanan, detail pesanan tersebut detail pesanan yang kemudian adalah detail pesanan. Detail pesanan memberikan solusi terhadap masalah pesanan yang sering salah dan termasuk solusi indikator feel dikarenakan lebih mengacu pada perasaan yang dirasakan oleh pelanggan dalam mengkonsumsi produk. Jika salah pesanan, maka pelanggan pun jadi kecewa. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis menggunakan histori pesanan serta detail pesanan. Kemudian terdapat voucher. Di dalam voucher dapat meningkatkan indikator think karena think difokuskan pada kejutan yang dibuat oleh suatu perusahaan dalam melakukan transaksi. Hal tersebut menjadikan solusi dari masalah UMKM konveksi Ababil tidak adanya promo. Untuk melihat kode vouchernya terdapat di halaman kode voucher. Di halaman kode voucher terdapat kode voucher itu sendiri serta masa berlakunya. Setelah itu pesan. Bayar DP, kemudian setelah itu pada admin. Di admin terdapat dashboard, yaitu ada total voucher, total produk, jenis, total kategori, total pelanggan, serta total penjualan dan keuntungan bersih. Juga ada total penjualan setiap bulannya, sehingga memudahkan admin untuk mengecek berapa penjualannya, berapa keuntungan bersihnya, dan berapa total penjualan setiap bulannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.